Alhamdulillah, kita sedang berada di depan Ka'bah Baitullah. Kita akan bercerita sedikit tentang bagaimana proses ditemukan kembali air Zam-Zam setelah 500 tahun. Air Zam-Zam tersebut ditimbun oleh suku Jurhum yang pada saat itu dikalahkan oleh suku Khuza'ah. Di mana kita tahu bahwa suku yang pertama kali menghuni kota Mekah adalah suku Jurhum setelah Sayyidah Hajar alaihissalam dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Itu sudah ma'ruf kisahnya. Kemudian tak lama setelah itu datanglah kaum Khuza'ah memerangi kaum Jurhum tersebut, dan kaum Jurhum kalah. Sehingga ketika benteng kaum Jurhum ini mau dirobohkan, maka kaum Jurhum sepakat untuk menimbun sumur Zam-Zam. Ditimbunnya sumur Zam-Zam, dan mereka sepakat untuk tidak ada yang memberitahu di mana letak sumur Zam-Zam tersebut kepada kaum Khuza'ah. Sehingga kaum Khuza'ah yang kemudian memimpin kota Mekah ini selama 500 tahun, mereka tidak bisa menggunakan air Zam-Zam karena sudah ditimbun oleh kaum Jurhum. Sehingga kemudian bagaimana kisah sumur Zam-Zam itu ditemukan kembali. Singkat cerita, setelah 500 tahun tadi, keturunan daripada suku Jurhum dari Nabi Ismail, karena Nabi Ismail menikah dengan anak gadis daripada raja atau kepala suku Jurhum. Sehingga keturunan daripada Nabi Ismail salah satunya adalah Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab ini termasuk kakek Rasulullah SAW. Nabi Muhammad anak daripada Abdullah anak Abdul Muttalib anak Hashim anak Abdul Manaf anak Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab ini nama lainnya adalah Quraisy. Maka suku yang terbesar dan mulia pada saat itu di kota Mekah ini adalah suku Quraisy. Dari Quraisy itu nama lain daripada Qusay bin Kilab. Kemudian pada suatu ketika, singkat cerita, sumur Zam-Zam ini ditemukan kembali oleh kakek Nabi, yaitu Abdul Muttalib. Pada saat itu beliau bermimpi. Di mimpinya yang pertama ada suara yang mengatakan, "Ihfirit tiba." Wahai Abdul Muttalib, galilah sesuatu yang baik. Ihfirit tiba, sesuatu yang baik, galilah. Kemudian beliau bertanya, heran, apa yang dimaksud dengan tiba itu? Beliau bertanya, "Wamat tiba?" Apa itu yang baik? Suara pun hilang. Di malam berikutnya beliau kembali bermimpi, "Ihfiril barra." Wahai Abdul Muttalib, galilah sesuatu yang baik. Beliau bertanya kembali, "Wamal barra?" Apa itu yang baik? Suara pun hilang kembali. Malam berikutnya Abdul Muttalib kembali bermimpi, "Ihfiril matmunah." Wahai Abdul Muttalib, galilah sesuatu yang dijamin tidak akan rusak. Maka beliau bertanya, "Wamal matmunah?" Fadhali. Suara pun hilang. Kemudian di malam keempat kembali terdengar suara, "Ihfiriz Zam-Zam." Wahai Abdul Muttalib, galilah Zam-Zam. Pada saat itu Abdul Muttalib pernah mendengar yang namanya sumur Zam-Zam. Seakan-akan sudah menjadi kisah histori lama itu air Zam-Zam, karena sudah ditimbun selama 500 tahun. Kemudian beliau bertanya dalam mimpi tersebut ketika mendengar kalimat atau perintah galilah Zam-Zam, "Wama Zam-Zam?" Apa itu Zam-Zam? Maka di dalam suara tersebut dijelaskan air Zam-Zam itu adalah ma la tarum, sesuatu yang tidak bakal rusak. Dia itu berada di 3 tanda. Ada di tempat yang 3 tanda. Yang pertama ada darah yang berbusa, kemudian yang kedua ada lubang semut, dan yang ketiga ada patokan burung gagak. Ada beberapa sayapnya yang putih. Betul.